suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Shalom anakku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, kita berjumpa lagi dengan kakak Jessica. Ada kakak Noventi. Hai. Ada kakak Vera. Hai. Dan ada kakak Desi. Hai. Serta abang-abang pemusik kita, Bang Rifai dan Bang Daniel. Kak, hari Minggu ini nama minggu kita apa ya Kak? Aduh, masa kakak Desi nggak tahu? Hari ini tuh hari Minggu Pentakosta. Oh, Pentakosta artinya apa ya kakak-kakak ya? Artinya hari turunnya Roh Kudus. Oh ya Kak, adik-adik kita di rumah udah semangat nih untuk memuji Tuhan. Yuk kita bernyanyi aja lagu Yesus dalam rumahku. Tapi sebelumnya, kakak Jessica yuk semangatin dulu adik-adik kita di rumah. Oke Kak, nah adik-adik di rumah, kalau kakak panggil Laskar Kristus, adik-adik langsung berdiri ya. Siap Kak. Laskar Kristus. Yeay. Musik Bang. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah,
Adik-adik boleh duduk kembali, kita mau mulai ibadah kita. Semuanya adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya sambil bernyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Ambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Haleluya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, karena roh Allah selalu ada di hidup kita, jadi kita harus bersukacita ya sambil bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Kak Vera panggil adik-adik kita yuk. Oh, aku yang panggil ya Kak? Siap. Oke adik-adik yang ada di rumah, kalau Kakak Vera bilang Laskar Kristus, berarti semua adik-adik sekolah minggu harus bangkit berdiri. Siap? Laskar Kristus. Yeay! Oh, tuh adik-adik sekolah minggu yang di rumah masih pada duduk nih Kak. Coba Kakak Desi panggil sekali lagi. Siap Kak Vera, Laskar Kristus.
Taurat Tuhan bagi kita yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat ketiga. Kita sama-sama mengucapkan titah ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu baru nih adik-adik. Lagu apa Kak Vera? Lagunya Stop, Ku Mau Katakan. Oke adik-adik, bangkit berdiri ya. Laskar Kristus. Yeay! Musik bang. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, Ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel yang menjadi ayat bulanan bagi kita tertulis di dalam Markus 16 ayat 15. Kita sama-sama mengucapkan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian epistel kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, yang di rumah masih semangat kan? Yuk kita nyanyi lagi satu lagu, Kalau Kau Senang Hati Tepuk Tangan. Musik bang. Senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan,
mari kita siapkan hati kita sambil bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Bojong Menteng datang ke hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum Mamang berkhotbah, kalian lihat animasi berikut ini. Setelah Yesus naik ke surga,
murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, gimana adik-adik? Setelah kalian lihat animasi tadi, kalian pasti sangat terpukau tentang bagaimana Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus untuk bisa menemani murid-muridnya. Kita semua anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah murid-muridnya. Karena itu Roh Allah atau Roh Kudus telah hadir di dalam hati kita masing-masing. Perhatikan bagaimana Roh Kudus bekerja. Lihat bagaimana Roh Kudus membuat orang lain heran. Apa yang menarik tentang Roh Kudus ini adik-adik? Roh Kudus adalah Roh Allah yang membuat setiap orang yang memiliki bahasa yang berbeda, yang berada di seluruh daerah yang dekat dengan Yerusalem. Walaupun ada juga yang jauh dari Mesir, dari Arab juga tadi ada, tetapi mereka bisa mengerti bahasa mereka sendiri ketika dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, dengan kekuatan Roh Kudus, kita bisa saling mengerti antara satu dengan yang lain. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita bisa saling memberi diri kita untuk saling mengerti antara satu dengan yang lain. Karena itu, biarkan kita mau belajar untuk mengerti antara satu dengan yang lain. Kita tahu orang tua kita punya keinginan, kita juga punya keinginan, tetapi bagaimana kita bisa saling mengerti antara kita sebagai anak-anak dan orang tua kita juga bisa saling mengerti? Itu hanya karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita untuk membuat kita saling mengerti antara satu dengan yang lain. Bagaimana bisa mengerti?
Bagaimana bisa saling memahami? Yang pertama karena kuasa Roh Kudus, yang kedua karena kita mau menanamkan cinta kasih di dalam hati kita. Saling memberi diri, saling mencintai, saling mengasihi, maka kita akan bisa saling mengerti. Anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang diberkati. Anak-anak sekolah minggu HKBP Bojong Menteng adalah anak-anak yang kuat, anak-anak yang jenius, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yang pastinya membuat orang lain tercengang-cengang. Karena apa? Karena kita memilih untuk dekat bersama dengan Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan pada Minggu Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus ini, memberikan kekuatan bagi kita semua anak-anak sekolah minggu untuk saling mengerti antara kita dengan yang lain dan antara kita dengan orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Ambil sikap berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Roh-Mu memberikan pengertian. Roh-Mu memberikan pelajaran bagi kami untuk saling mengerti antara satu dengan yang lain. Kami boleh memahami, kami boleh mengerti, kami boleh saling memberi diri antara satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan, teruslah bekerja di dalam hati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh mengerti apa keinginan-Mu, apa yang Kau firmankan dan apa yang harus kami kerjakan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Ini kami Tuhan meletakkan totalitas kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa sekali ya Kak Noventi. Iya Kak. Nah, adik-adik di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya, yang mengajarkan kepada kita supaya kita selalu bersedia menjadi anak yang baik untuk memberitakan firman Tuhan. Mana jempolnya adik-adik yang di rumah? Kita mau bilang apa ya Kak Vera? Jempolnya dulu, jempolnya. Siap ya? Siap Kak. Aku mau memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi kita sama-sama ya Kak. Siap Kak. 1, 2, 3. Aku mau memberitakan firman Tuhan. Oke, kali ini kita mau ngumpulin persembahan nih Kakak. Untuk adik-adik yang ada di rumah, siapkan persembahannya ya. Dan kita akan menyanyikan lagu Tanganku Namet-met. Ambil sikap berdoa, kita doakan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa kami Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadah. Yuk kita sapa amang pendeta kita ucapkan salam. Selamat Hari Pentakosta. 1, 2, 3. Selamat Hari Pentakosta.